Ibu bapak sekalian yang sudah bergerak ke Jakarta lalu kesulitan mendapatkan tiket, pertanyaannya, apakah tetap datang? Bagaimana jika tidak punya tiket? Jawabnya sederhana, tetap datang, tetap dukung gerakan perubahan, tetap hadir di JIS, tetap penuhi di JIS, di dalam dan di luar, di seluruh wilayah JIS. Tiket yang sudah dilepas tadi itu lewat situs, itu sekedar untuk manajemen massa, mengukur animo, memberikan kesempatan untuk mencari tempat duduk lebih awal. Tapi bukan penanda boleh tidaknya ikut acara. Jadi, tanpa tiket pun bisa ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Beritanya semakin mendalam, semakin menggugah, semakin menguatkan, semakin memastikan pertolongan Allah akan turun ketika kita semakin yakin, dan Bung Kameramen akan membacakan beritanya. Ya, Bung Alfian, video kali ini adalah khusus ajakan, seruan, dan semangatlah Bung Alfian agar teman-teman hadir pada 10 Februari mendatang, Bung Alfian. Nih, saya ada posternya nih, Bung Alfian, saya dapatkan dari YouTube. Jangan lupa minum jamu, biar stamina jos di hari Sabtu. 5 hari lagi menuju kumpul akbar. Berani bersatu, berani berubah. Sabtu 10 Februari jam 7 sampai jam 12. Jakarta International Stadium. Wah, gimana nih respon Bu Alfian? Saya kok jadi makin deg-degan gak dapat akses jalan ke sana nih. Ya, pertama Bung Alfian memerintahkan kepada Bung Kameramen dan seluruh skodran-skodrannya, seluruh sahabat-sahabatnya, konco-konconya untuk memastikan tanggal 9 sore atau 9 malam sudah berkemas-kemas, sudah packing, sehingga berangkat. Kalau boleh saya usul nih dari Bung Alfian, kalau bisa berangkatnya menjelang subuh, walaupun tidak bisa masuk, udah nggak bisa masuk Bung, saya kasih tahu saja. Jadi mereka sejak sore itu, yang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, dari Sulawesi, udah mulai berdatangan. Oh, ya, udah datang terus terang saja. Mereka tuh sudah mengincar, maka orang-orang yang dekat yang, ntar aja datangnya jam 6, udah nggak masuk. Karena Pak Anies sudah mengatakan begitu. Yang berhubungan dengan tanggal 10 bulan Februari 2024, saya ingin katakan pada Bung Kameramen, orang-orang se-Jawa Tengah ini 35 kota kabupaten bergerak. Saya kabarkan karena saya mendengar langsung, karena kebetulan sudah 21 angkatan kita mengadakan pendidikan politik. Jadi teman-teman dari Magelang, teman-teman dari Brebes, teman-teman dari Pekalongan, dari Tegal, mereka sudah mulai bergerak sejak tanggal 8 dan 9, terutama 9 malam mereka udah bergerak. Nah, jadi jam 7 sampai menjelang zuhur jangan lupa. Dan dari saya, acara ini insya Allah akan menjadi 212 jilid 2 untuk politik dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam rangka menjadikan Indonesia yang berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, Bung Alfian. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat teman-teman di daerah itu bisa menyebar luas menjadi virus positif untuk saudara-saudara kita juga, Bung Alfian, yang belum bisa datang ke JIS, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya punya pertanyaan yang sedikit nakal, dalam artian saya kok nggak pernah bisa berhusnuzon pada rezim ini, Bung Alfian. Makanya ingin saya tanyakan adalah, apa sikap kita jika ternyata Jokowi masih mengganggu kampanye Anies di JIS? Misal nih Bung Alfian, nggak bisa nih karena ada satu dan lain hal. Nah, ini kan kita kan kadang-kadang rezim ini FPI yang nggak ngapa-ngapain aja bisa dibubarin, Bung Alfian, apalagi cuma sekedar ngebatalin kampanye di JIS. Ini in case aja, Bung Alfian. Apa sikap kita nih, Bung Alfian? Silakan. Ya, kalau menurut saya pengalaman seperti di Jogja atau pengalaman ini, kalau memang nggak bisa di JIS ya pindah ke GBK bareng jadinya. Nah, Pak Prabowo, aduh banyak. Ya, saya pikir nanti kegusur semua itu. Apalagi ini rombongannya kan nggak pakai bayaran ya kan. Pasukannya nggak ada urusan dengan nasi bungkus.
Ya sekali lagi, Bung Kameramen, tingkat ketidakpercayaan seperti yang Bung Kameramen nyatakan, saya sangat memaklumi dan rasanya panitia yang mendengar penyampaian channel ini agar memperhatikan kemungkinan tahu-tahu mendadak dibatalkan. Saya pikir kita masih punya tempat-tempat lain yang punya daya tampung, walaupun bagaimana jangan sampai ini sebenarnya agak susah dijawab nih Bung. Kekhawatiran Bung Kameramen bisa dimaklumi, tetapi penetapan ini kan berdasarkan rapat koordinasi atau rapat sinkronisasi, rapat kolaborasi antara KPU dengan partai-partai dengan tim pemenangan dari partai-partai terkait. Mesti kalau sampai ini dibatalkan sih, kalau menurut saya ya kalau bisa dibilang perang ya perang deh. Ya rasanya memang harus dibilang perangnya sekalian deh. Kalau memang ente udah kagak ngerti juga cara ngurus jadi kepala negara yang baik, ya udah terpaksa kita menggunakan cara-cara yang bisa kita lakukan. Ya tapi kalau memang masih waras, ya kalau nggak bisa waras juga terpaksa. Saya nggak tahu mesti ngomong sama siapa nih, pendekar Betawi, pendekar Bekasi segala macam. Jadi untuk kekhawatiran tadi, mari kita perkuat doa kita, mohon pertolongan Allah, ya salawat asgil dan semua wilayah-wilayah transendi agar setan-setan, dukun-dukun. Ya karena ini terus terang Bung Kameramen, ini permainan dari kelompok sangat mengandalkan kekuatan paranormal, sangat mengandalkan kekuatan dukun-dukun, dukun santet, dukun teluh, dan berbagai orang-orang yang menggunakan black magic. Ya saya terbuka saja mengatakan bahwa memang ini mereka menggunakan dengan stadium tinggi. Mereka menggunakan tenaga-tenaga bayaran yang sempat ada 1-2 orang yang merasa belum dibayarkan ngamuk-ngamuk. Saya ini udah bikin menang Bapak, tapi Bapak nggak juga bayar saya. Bapak antar kualat, dimakan sama setan laut gitu kan. Nah, intinya Bung Kameramen, rezim ini sangat mungkin untuk mengganggu, tapi menurut hemat saya tanggal 10 bulan 2 itu sudah menjadi agenda NIR yang ada dalam catatan di jadwal KPU pusat. Jadi penggangguannya mungkin ya seperti mungkin hanya sebatas nggak boleh bus seperti itu kan yang kemarin di ada pool bus Budiman tuh kasihan ya, puluhan busnya hangus terbakar. Ya Allah, benar-benar jahatnya itu yang membakar ya. Kita nggak tahu siapa yang berbuat. Gitu Bung. Ya, Bung Alfian, sedikit optimis saya adalah ketika Bung Alfian sampaikan 8 atau 9 malam dari Jawa Tengah, Jawa Timur sudah bergerak. Kan agak sulit dibendung kalau orang sudah banyak ya Bung Alfian. Nah mudah-mudahan tetap dilancarkan dan dimudahkan acara di JS. Amin Allahumma amin. Nah Bung Alfian, jadi untuk akhir sesi kali ini, ajakan dan semangat apa yang bisa Bung Alfian sampaikan agar orang-orang benar-benar pengen datang. Nah, saya yang biasa ikut aksi, Bung Alfian, saya punya hitungan sendiri. Anies di Jakarta, yang dukung Anies itu 3,2 juta orang, Bung Alfian. JIS hanya muat 82 ribu orang. Asumsinya pakai lapangan tengah bisa jadi 100 ribu. 500 ribu aja orang datang udah sesek tuh. jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini apa semangat Bung Alfian agar kita datang ini benar-benar penuh semangat, penuh misi, dan bukan hanya sekedar karnaval yang sering Bung Alfian sampaikan. Silakan closing ya Bung Alfian. Ya, yang jelas menurut saya yang penting acara ini jangan sampai batal. Karena kalau dibatalkan juga itu sebuah pengkhianatan dan penghinaan atas kemampuan kepemimpinan yang bersangkutan. Yang kedua buat Bung Kameramen dan seluruh seterusnya, seluruh kawan-kawan dekat, famili-famili yang siap berangkat, pastikan berangkat, periksa dulu kendaraannya, jangan sampai kehabisan bensin, olinya masih mantap, tolong diperiksa kebutuhan-kebutuhan yang bersifat perintilan-perintilan. Ini juga pesan buat semua. Jangan di tengah jalan tahu-tahu mogok, di tengah jalan ternyata bensinnya habis. Periksa, jangan sampai nggak terperiksa. Nah yang kedua, untuk media. Saya pikir juga kita berharap apakah Metro TV yang kebetulan dia merupakan underbow dari Nasdem, itu bisa betul-betul meliput dengan baik, dan para pemilik channel-channel agar bisa meliput dengan acara yang sebaik-baiknya. Ya, artinya agar medianya bisa memberikan transmisi informasi terhadap acara tanggal 10 itu. Sehingga kedatangan orang-orang banyak ke tempat JIS itu, walaupun dia secara fisik belum bisa datang, tapi dia bisa mendapatkan info yang utuh. Nah, terutama adalah suasana ketika Bapak Anies Rashid Baswedan menyampaikan pandangan politiknya. Orasi politik itu penting direkam dengan baik dan mungkin
di tanggal 11-nya Bung Kameramen dan tanggal 12, 13 kita harus mulai mengulas tentang kemenangan-kemenangan yang mungkin menjadi satu situasi yang bisa mendapatkan logikanya tersendiri. Nah, sebagai penutup, buat seluruh kawan-kawan, seluruh masyarakat, hadirilah tanggal 10 bulan Februari 2024 ke JIS, Jakarta International Stadium, agar Anda hadir sebagai bentuk partisipasi sejarah. Yang belum bisa hadir, mari kita dukung dengan doa. Dan juga kita dukung dengan dukungan-dukungan yang bisa membuat teman-teman kita bisa berangkat ke lokasi acara yang ada di JIS hari Sabtu 10 Februari 2024. Sekian dibacain berita, amin aja dulu. Nomor 1 untuk Indonesia berdaulat, Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.